Pernahkah kamu membayangkan hidup yang selama ini terlihat stabil, nyaman, dan mapan, tiba-tiba runtuh dalam sekejap? Inilah yang dialami seorang pria bernama Gao. Dia adalah kepala programmer di salah satu perusahaan besar di China. Gao bersama anak, istri, dan orang tuanya tinggal di apartemen di pusat kota dengan cicilan bulanan yang cukup tinggi. Dengan gaji besarnya, ia mampu memenuhi semua keinginan keluarga. Namun, di balik kebahagiaan itu, Gao menyimpan beban derita. Ia menderita diabetes, dan setiap pagi, ia harus menyuntik insulin. Setelah sarapan, Gao berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, anak buahnya cerita dia nggak sengaja menghapus data penting perusahaan. Karena tak ingin anak buahnya kena masalah, Gao pun membantu. Siang harinya, waktu Gao lagi sebat bareng semua anak buahnya, salah satu staf bilang kalau atasan memanggil Gao untuk menemuinya. Dan saat ia menghadap atasan, tiba-tiba para atasan bilang bahwa dia dipecat. Mendengar itu, Gao terkejut. Amarahnya meledak. Dia melempar kursi sampai kaca pecah dan terus teriak meluapkan kekecewaannya. Padahal dia sudah bekerja keras, setia mengabdi di perusahaan ini selama 11 tahun. Bahkan dia rela lembur setiap hari tanpa dibayar sepeser pun. Namun bukannya kasihan, atasan malah bilang pemecatan ini karena ulahnya sendiri. Gao lah yang menciptakan aplikasi untuk menilai kinerja para karyawan. Tapi karena terlalu sering membantu membereskan kesalahan anak buah, aplikasi itu justru malah menilai kalau Gao yang bermasalah dan harus dipecat. Gao hanya bisa menatap, tak mampu melawan. Saat ingin pulang, dia bertemu seorang kurir makanan yang telat mengantar pesanannya. Dengan emosi, Gao langsung membuang pesanannya sambil bilang dasar kurir tak berguna. Bahkan dia tega beri rating bintang 1 dan menulis ulasan buruk. 1 bulan kemudian, suatu pagi terlihat Gao sedang menunggu giliran wawancara kerja. Ketika masuk, HRD kaget dan memarahi stafnya. Kenapa memanggil pria tua seperti Gao? Padahal di lowongan sudah jelas tertulis batas maksimal usia pelamar 26 tahun. Gao yang tersinggung pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ayah Gao bertanya kenapa pulang cepat. Ternyata sebulan ini, Gao belum terus terang ke keluarganya. Dengan kesal ayah berkata, dia sudah tahu Gao dipecat. Bukannya menyemangati, ayah justru memaki-maki. Dasar anak tak berguna. Mendengar omelan sang ayah, Gao pasrah. Dia janji pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, asalkan ayah tak memberitahu istrinya. Namun sudah 1 bulan berlalu, Gao masih belum dapat pekerjaan juga. Setelah berhasil menangkap pria itu, Gao memaksanya mengembalikan uang sebesar 30.000 yuan atau 66 juta rupiah yang telah dia bayar pada si pria untuk membantunya mencarikan pekerjaan di perusahaan besar. Namun waktu lengah, pria itu kabur lewat sela-sela pagar. Karena badan Gao gemuk, dia nyangkut gak bisa ngejar. Tanpa rasa salah sedikit pun, pria itu mengejek sambil bilang, sebagai calo, dia sudah berusaha mencarikan pekerjaan. Tapi Gao sendirilah yang terlalu milih-milih kerjaan. Siangnya, istri Gao yaitu Xiao menelpon dan mengabarkan kalau ayah masuk ICU. Di rumah sakit, dokter menjelaskan ayah menderita stroke. Di situ Gao baru sadar kalau selama dia menganggur tanpa sepengetahuan keluarga, ayah terus bekerja siang malam di toko demi bisa memenuhi kebutuhan rumah. Dokter juga memberitahu jika ayah ingin cepat ditangani, maka harus membayar uang operasi sebesar 540 juta rupiah. Gao benar-benar putus asa.
Dia mohon beri keringanan sedikit aja. Dia sama sekali tak punya uang. Sayangnya, dokter tak bisa menolong. Dokter cuma memberi waktu 3 hari untuk membayar. Malamnya, Gao diam-diam menelpon staf bagian keuangan di perusahaannya dulu untuk minta pesangon tanpa sepengetahuan istrinya. Dia tahu di peraturan tertulis, uang pesangon baru bisa dicairkan setelah 3 bulan. Tapi dia butuh sekali uang itu sekarang. Setelah mendengar cerita dia yang lagi kesusahan, staf keuangan bilang akan coba membantu mencairkan uangnya besok. Dalam rumah, baru juga tenang, Xiao langsung bertanya, kenapa cicilan apartemen belum dibayar, dan uang anak sekolah mereka juga nunggak 2 bulan. Gao pun terdiam, tak sanggup menjawab. Masalah demi masalah, seperti berputar di kepalanya. Hingga akhirnya, Gao memutuskan untuk jujur menceritakan semuanya. Ia tak peduli jika istri tercintanya itu pergi meninggalkannya. Yang penting, dia mau istirahat sebentar. Namun ternyata respon Xiao berbeda. Dengan sigap, Xiao malah mengajak suaminya diskusi, lalu menulis seluruh pengeluaran rumah tangga mereka setiap bulan. Xiao juga bilang, dia akan coba kerja mengajar les musik untuk membantu mencari pemasukan. Tapi setelah dihitung secara detail, kita masih kurang 15.000 yuan. Sebagai suami, Gao meyakinkan, nanti dia akan berusaha mencari cara untuk menutupi sisa kekurangannya. Di tengah diskusi, tiba-tiba amarah istrinya baru meledak. Kenapa baru bilang sekarang? Kita sudah menikah selama 15 tahun. Kenapa masih saling tak percaya? Kita itu suami istri bukan pacar. Bila dia tahu dari awal, mungkin masalahnya tak sebesar seperti sekarang. Melihat istrinya marah, Gao pun memeluk dan menenangkannya. Esok pagi di kafe saat mengurus pembayaran apartemen, Gao tak sengaja mendengar seorang kurir yang sedang live dan cerita-cerita soal penghasilannya sebulan bisa sebesar 12.000 yuan. Namanya Dasan. Dasan juga cerita, bahkan ada temennya yang menghasilkan lebih dari 16.000 yuan. Gao pun tertarik, lalu bertanya, apa kurir benar-benar bisa menghasilkan banyak uang? Dengan percaya diri, Dasan menjawab, kalau lebih rajin, mungkin penghasilannya lebih banyak lagi. Kalau tertarik langsung aja ke kantor, lowongan kurir buka terus kok. Tanpa banyak mikir, siang itu juga dia pergi ke kantor. Waktu bilang mau daftar jadi kurir, manajer malah menolak. Orang gendut seperti Gao, gak mungkin bisa kerja cepet. Nanti pasti bakal sering telat nganter dan banyak komplain. Beruntung kebetulan Dasan datang. Berkat bantuan Dasan, manajer akhirnya mau menerima dia. Manajer lalu minta Dasan jelasin bagaimana cara kerja sebagai kurir. 大哥，它会自动开始派单，当你结束派单那一刻，请尽快前往商家取餐。看一下，小哥。哎呀，谢谢。983，5拜拜。好，谢谢。大哥，你把数字。 Selesai menjelaskan, Dasan mengajak Gao melihat papan ranking yang menunjukkan peringkat semua kurir dan berapa persen yang mereka dapat di setiap pesanan. Dasan lalu memperkenalkan orang-orang di peringkat teratas. Kurir peringkat pertama dijuluki si hitam besar. Dalam sehari, si hitam bisa bekerja lebih dari 16 jam tanpa istirahat. Dia juga punya buku rahasia yang isinya rute jalan tikus di seluruh penjuru kota. Kurir peringkat 2 dijuluki si pelit. Sama seperti julukannya, dia pelit banget. Kalau barang-barangnya rusak, si pelit pasti bakal perbaiki dengan tangannya sendiri ketimbang bayar tukang servis. Ketika Gao ketemu si pelit, dia baru sadar si pelit kurir yang pernah dia maki-maki di kantornya dulu. Melihat Gao sekarang jadi kurir juga, si pelit ketawa dan ludahin kakinya. Setelah memberikan tas simpan paket dan jas hujan, Dasan mengajak ke garasi untuk memilih motor kerja. Nanti setiap akhir bulan, Gao tinggal bayar uang sewa motornya aja. Dasan juga cerita dulu, sebelum jadi kurir, dia sering gonta-ganti kerjaan. Mulai dari maskot toko, penata rambut, pemeran rumah hantu, hingga aktor harian. Tapi dari semua pengalaman kerjanya itu, hanya kurir yang bayarannya paling lumayan. Di gudang setelah Gao memilih motor, langsung test drive. Kini secara resmi Gao telah jadi kurir. Dasan lalu menjelaskan cara gunain aplikasi dan jalan-jalan yang harus dilalui.
Dasan bilang, jangan sampai telat, dan kalau telat dapat rating buruk dari customer, maka komisi akan dipotong. Setelah semua siap, Gao memulai pekerjaan barunya sebagai kurir. 我们45岁的耳朵里是跟着谁走吗？哎，大哥，那些罚款都交不清楚，哎，你这个样子跑你，我许赞，说号多少号？给我35个，快一点啊！马上哈。号，没事。小梅，哎， 37号。动得快24号。你去哪？Sayangnya, di orderan pertamanya itu, Gao terlambat. Belum juga istirahat, tiba-tiba ada pesanan baru masuk. 你新来的？马上就超时了，已超时了哟。超时，快送达。哎呀，看到了。我爸刚出院，你这个人怎么？ Lagi-lagi, Gao telat. Saat dapat orderan ketiga, dia bertekad tak akan telat lagi. Setelah mengambil pesanan minuman, Gao buru-buru mengantar ke tujuan. Tapi waktu mau masuk apartemennya si customer, penjaga malah mengusirnya. Ketika ditelepon, nomor customernya nggak aktif. Mau gak mau sambil menahan malu, Gao teriak. 怒放的后庭花，怒放的后庭花，完蛋了！快出来看！是后庭花，我他妈后庭花，后庭花，怒放的后庭花，后庭花，欠抽啊！ 10 menit kemudian, barulah si customer turun. Melihat si bocah datang, Gao yang kesal lalu marah-marah sambil ngatain dasar bocah pengangguran. Karena tersinggung, si customer memberikan rating bintang 1. Hari itu adalah hari yang sangat sial untuk Gao, namun kesialannya masih belum berhenti. Di tengah jalan baterai motor listriknya habis, jadi dia terpaksa mendorong motornya sampai rumah. Keesokan paginya, sebelum mulai kerja, manajer memberikan briefing singkat sekaligus memperkenalkan fitur baru di aplikasi. Beberapa jam sekali, aplikasi akan verifikasi muka para kurir untuk absen. Syarat agar verifikasi berhasil, para kurir harus sambil senyum. Ini demi kepuasan customer. Jadi mulai sekarang, semua kurir harus selalu tersenyum seharian. Senyumnya harus yang tulus. Kalau senyumnya enggak ikhlas, maka otomatis akan gagal terdeteksi aplikasi dan akan didenda 2.500 yuan serta diskors 3 hari. Selesai briefing, hari kedua Gao sebagai kurir pun dimulai. Baru juga dapat pesanan pertama, Gao kesal gara-gara disuruh satpam mall masuk lewat pintu karyawan yang lumayan jauh. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Gao berhasil mengambil pesanan makanan. Waktu keluar, Gao panik, motornya hampir dibawa dishub. Beruntung dia berhasil mengambil balik motornya, lalu bergegas pergi mengantarkan pesanan. Di tengah perjalanan gara-gara nerobos lampu merah, Gao kena tilang. Karena baru banget narik dan belum megang duit, dia minta damai. Polisi yang kasihan pun memberikan keringanan. Gak apa-apa gak bayar denda, tapi tetap dihukum, harus bantuin Pak Polisi ngatur lalu lintas sebentar. Siangnya di sela-sela waktu kerja, Gao curhat ke rekan-rekan kurir lainnya. Dari pagi dia sudah menyelesaikan 3 orderan, rasanya berat banget. Rekan-rekan Gao terus menyemangati, dia tak sendiri. Seluruh kurir di dunia ini sama-sama sedang berjuang. Kalau soal rating kita semua tahu kok, di lapangan rating buruk nggak selalu salah kurir. Kadang emang customernya aja yang menyebalkan. Tapi ingat, hak rating sepenuhnya ada di tangan customer. Jadi demi bisa dapat rating bintang 5, meski kesal kita tetap harus membuat customer puas, apapun permintaan mereka. Dan jangan lupa, meski hati kita terluka, kurir harus tetap mengantarkan pesanan dengan senyuman. Bila berat berjuang demi diri sendiri, maka berjuanglah demi orang yang kita sayangi.
Suatu sore, terlihat Gao sedang mengantarkan pesanan makanan ke rumah nomor 47. Karena petunjuk di Maps dan jalanan berbeda, Gao nyasar. Untungnya di tengah jalan, dia ketemu kurir lain dan mau mengantarkannya ke rumah nomor 47. Setelah menyelesaikan pesanan dan pergi dari sana, Gao dapat telepon dari operator kalau customer rumah nomor 47 salah nulis alamat. Si customer minta pesanannya diantar ke alamat baru sekarang juga. Mendengar itu, Gao kesal. Saat sampai, melihat sikap si customer cuek, Gao ngajakin ribut kalau salah ya minta maaf. Tapi karena diancam akan dikasih bintang 1, Gao akhirnya mengalah lalu minta maaf. Waktu lagi duduk di pinggir jalan, Xiao menelpon dan mengabarkan kalau hari ini jadwal ayah pulang dari rumah sakit. Gao yang lupa buru-buru pulang. Di rumah saat tahu putranya kerja jadi kurir, ayah ngamuk. Sia-sia perjuangan ayah menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi jika pada akhirnya jadi kurir. Ayah terus memaki-maki tanpa peduli perasaan anaknya. Mendengar semua hinaan itu, ditambah sialnya kerjaan hari ini, dia muak dan balik membentak sang ayah. Tak hanya ayah, ibu, Xiao dan putrinya juga kena marah. Keesokan harinya, terlihat Gao sedang coba menegosiasi ke pihak bank agar memberi keringanan cicilan apartemennya yang sudah nunggak 2 bulan. Namun sesulit apapun keadaan Gao, pihak bank gak mau tahu. Jika terus-terusan telat bayar, apartemennya akan disita. Akhir bulan waktu gajian, Gao protes ke manajer. Kenapa gajinya cuma 4.000 yuan? Ternyata akibat dapat rating buruk, komisinya terus-menerus dipotong. Manajer mengingatkan bila kinerja bulan depan masih buruk. Daripada mencoreng nama baik perusahaan, manajer terpaksa akan memecatnya. Siangnya, Gao dapat pesanan kopi. Namun, alamat si customer di kantor lamanya. Karena malu, Gao minta si hitam menggantikannya mengantarkan pesanan. Tapi si hitam nolak. Si hitam menasehati, gak usah malu, buang aja gengsinya. Kita cari uang halal, bukan mencuri. Hargailah kerja keras kita sendiri. Mau gak mau, Gao mengantarkannya sendiri. Di sana dia masuk diam-diam agar tak ada yang mengenali. Di depan ruangan dia ketahuan mantan anak buahnya dan langsung diajak masuk. Setelah memberikan pesanan, mereka semua saling menanyakan kabar. Di momen itu Gao berusaha tetap tersenyum meski hatinya sangat malu. Sepulang dari sana, Gao istirahat ingin makan siang. Sebelum makan, dia suntik insulin dulu. Pas baru mau nyuap, ada pesanan masuk. Dengan sigap dia lanjut kerja lagi tanpa sempat makan. Tapi di jalan tiba-tiba Gao pusing lalu jatuh dari motor. Gula darahnya turun drastis karena tadi dia suntik insulin tanpa makan. Orang-orang pun menolong dan memberikannya minuman manis. Ketika kondisinya mulai pulih, di HP-nya ada notifikasi absen senyum. Sambil menahan sakit, berkali-kali Gao mencoba absen sambil senyum. 验证失败，请保持微笑。验证失败，请保持微笑。验证失败，请保持微笑。 Gao gagal absen. Otomatis dia didenda dan diskors. Malamnya, Gao sekeluarga merayakan ulang tahun sang ayah. Di tengah acara ayah ngompol. Karena tak enak selalu merepotkan keluarga. Ayah menangis dan terus minta maaf. Selesai pesta, saat mandikan ayah, Gao berkata, "Tenanglah ayah, sebentar lagi ayah pasti sembuh." Ayah yang selama ini keras pun menangis sambil menggenggam tangan putranya itu. Tengah malam waktu ibu sedang membereskan baju, dia melihat ada surat terjatuh dari celana ayah. Setelah dibaca, ibu langsung memberitahu Gao dan Xiao. Di surat itu tertulis, sebenarnya kemarin saat terapi dokter memberitahu bahwa ayah tak akan bisa sembuh. Ayah juga meminta maaf selalu memarahi Gao, padahal dia sudah berjuang banting tulang membiayai keluarga. Mulai sekarang tak usah terlalu memikirkan ayah sudah tak ingin hidup lagi. Membaca surat itu, Gao menangis. Dia merasa gagal menjadi anak berbakti. Gao, Xiao dan ibu lalu mengajak ayah bicara baik-baik. Dengan lembut, Gao menyemangati ayah.
Dia janji akan menjadi anak yang bisa ayah banggakan. Dia hanya butuh keluarganya percaya. Percayalah, anakmu yang tak berguna ini pasti bisa membahagiakan keluarga. Mendengar ucapan putranya itu, semangat hidup ayah mulai kembali. Semalaman Gou tak bisa tidur. Pikirannya sangat penuh. Melihat keadaan suaminya, Xiao memeluk dan menguatkannya. Siang hari dengan semangat, Gao pergi menemui rekan-rekan kurir untuk belajar bagaimana cara jadi kurir yang hebat. Dia minta nasihat ke si hitam, menanyakan hitungan penghasilan ke manajer, mempelajari jalan-jalan ke operator, belajar cara agar bisa naik peringkat kedasan, dan minta saran ke seluruh rekan kurir lainnya. 还得数你自己排出来的优先顺序，区之间找出一条捷径。汤一块，3个3，直接拿鸡蛋。你得提升自己的等级啊！每一个商场，每一个小区，很多那种情况下我都不敢接啊。哎，老，像医院才能形成你自己的串单逻辑，明白了吗？当骑手就是和时间赛跑。八蛋！日无阻，没日没夜。 再远着点也不破了，得两种点评。你有没有骂你的？俗话说得好啊，哎，老板娘，搞2包烟。好啊。哎，老板，今年的新茶尝一尝。哎，谢谢啊，放到后厅挂，祝你用餐愉快。辛苦了，辛苦啊！哎，辛苦，请进。干外卖最重要的就是心态。祝您用餐愉快。把它带下去吧，没关系的。哦，对不起，祝您幸福，祝您用餐愉快。点赞。给你一个大大的拥抱。 Berminggu-minggu Gao terus mempraktekkan apa yang telah dia pelajari. Kini peringkatnya naik drastis. Dari peringkat 59 ke 24. Berlahan-lahan hidupnya juga berubah. Gao yang awalnya masih belum ikhlas menerima kenyataan harus bekerja jadi kurir. Sekarang dia mulai bisa menerima, bahkan bisa menikmati pekerjaannya. Dia sudah tak malu lagi. 你好，您的养生装给你放货架上了。您好，您的外卖，祝您用餐愉快。马上，马上，马上。Suatu pagi, waktu lagi nganterin pesanan ke seberang pulau, di kapal kebetulan Gao ketemu Calo yang dulu pernah nipu dia. Tanpa pikir panjang, Gao langsung ngejar tuh bocah. Syukurlah, duit Gao bisa balik. Oh ya, sebagai mantan programmer, Gao juga membuat aplikasi sendiri untuk membantunya mengantarkan pesanan lebih cepat. Aplikasi rute-rute jalan tikus. Hari demi hari berlalu, suatu siang ketika sedang mengantarkan pesanan makanan, kebetulan Gao bertemu si pelit. Saat Gao ingin membawa pergi ke rumah sakit, si pelit nolak. Dia malah ingin lanjut mengantarkan pesanannya. Gao pun bilang akan membantu pesanan itu, asalkan si pelit mau ke rumah sakit bersama orang yang menabraknya. Akhirnya, si pelit nurut. Setelah menyelesaikan pesanan, Gao menyusul ke rumah sakit. Tapi di sana dia melihat si pelit ada di lorong belum diobati sama sekali. Si pelit berkata, dia baik-baik aja, nggak perlu diobatin. Gao juga tak perlu khawatir. Orang yang nabrak tadi udah ganti rugi. Mendengar itu, Gao heran. Malamnya karena motor si pelit rusak, Gao mengantar pulang. Ketika melihat rumah si pelit yang sangat kecil, Gao terdiam. Si pelit tinggal bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Si pelit di situ cerita kalau putrinya botak karena sedang sakit leukemia dan harus segera dioperasi. Itulah alasan kenapa dia lebih memilih uang ganti rugi daripada diobati di rumah sakit. Selama ini dia dijuluki pelit, soalnya dia sedang fokus mengumpulkan uang untuk biaya operasi anaknya. Setelah berkenalan dengan keluarganya, si pelit mengajak Gao mengobrol di luar. Si pelit berterima kasih. Hari ini, Gao sudah banyak membantunya. Sambil tersenyum Gao menjawab, anggap aja ini permintaan maafnya. Soalnya dulu di kantor lamanya, dia pernah memaki-maki dan memberikan rating buruk ke si pelit. Di tengah obrolan si pelit curhat, sebenarnya dia lelah. Dari kecil, dia hidup, dia serba kekurangan seperti ini.
Saking lelahnya tadi siang waktu kecelakaan, dia berharap ingin mati aja sekalian. Tapi dia juga teringat keluarganya di rumah. Syukurnya, dia masih diberi kesempatan hidup. Mendengar semua cerita si pelit, hati Gao terasa perih. Sepanjang jalan pulang, Gao terus merenung. Sesampainya di rumah, dia langsung mencium anaknya. Saat anaknya bangun, Gao memberikan bunga liar yang dia rangkai sendiri. Melihat ekspresi anaknya yang bahagia, padahal cuma dapat hadiah sederhana, Gao mulai belajar tentang arti bersyukur. Esok paginya, waktu mau berangkat, ayah memberitahu Gao kalau dia tak perlu terapi lagi di rumah sakit. Dia akan terapi sendiri di rumah bersama ibu. Ayah optimis, walaupun lama dia pasti bisa pulih seperti dulu. Ibu juga bilang kalau besok dia dan ayah akan membuka toko lagi. Kini tak hanya Gao dan Xiao, ayah dan ibu juga akan berjuang bersama kalian berdua. Gao pun terharu. Di kantor, ketika manajer sedang menyemangati para kurir, tiba-tiba Gao minta izin untuk mengumumkan aplikasi map buatannya. Isinya rute-rute perkotaan, rumah sakit, jalan tikus, serta nomor-nomor rumah customer yang sudah dia kumpulkan semua ada dalam maps ini. Jadi kita bisa lebih menghemat waktu pengiriman tanpa harus kebingungan cari alamat. Jika ada yang mau, kalian bisa men-scan aplikasinya sekarang, gratis. Mendengar itu semua kurir langsung minta scan. Setelah membagikan aplikasi buatannya, Gao berangkat mengantar pesanan. Hari demi hari berlalu, semenjak jadi kurir dan rajin bergerak, kini kesehatan Gao membaik. Gula darahnya normal dan tak butuh suntik insulin lagi. Akhir bulan di kantor, manajer mengumumkan bahwa dia punya 2 kabar baik. Kabar pertama, kantor kita dinobatkan jadi jasa ojol terbaik di kota ini. Kabar kedua, Gao si kurir beban sekarang sudah naik ke peringkat papan atas. Bulan ini, Gao juga berhasil menyelesaikan 1.600 orderan. Seperti biasa, yang berada di peringkat 1 bulan ini adalah si hitam besar. Semua pun tepuk tangan dan memberi selamat. Di parkiran, karena si hitam selalu berada di peringkat pertama, kurir-kurir lain iri. Waktu si hitam siap-siap mau berangkat, para kurir bertanya apa si hitam pakai cara kotor untuk menyelesaikan orderannya. Ayolah, sesama kurir harus saling membantu dan bersaing sehat, jangan curang. Karena tersinggung, si hitam menghajar rekannya. Melihat si hitam dikeroyok, manajer buru-buru melerai. Dengan kondisi babak belur, si hitam bertanya, apa salahnya di peringkat pertama? Dia hanya ingin semangat mencari nafkah. Kenapa mereka justru malah memusuhinya? Sambil menangis, si hitam yang kecewa pun memutuskan mengundurkan diri. Mendengar itu semua terdiam, merasa bersalah. Malamnya, di tengah hujan deras ketika Gao melewati gang, dia melihat ada seorang kurir wanita sedang neduh bareng anaknya. Karena kasihan, dia memberikan jas hujannya agar mereka bisa pulang. Melihat kebaikannya Gao, si kurir wanita berterima kasih. Di jalan pulang, gara-gara hujannya semakin deras, Gao memutuskan neduh. Dia ketiduran. Tak lama kemudian, saat hujan reda, rekan-rekan Gao yang kebetulan lewat membangunkan. Lalu mengajak Gao pergi menjenguk si hitam di kedai tempat biasa dia nongkrong. Di kedai ketika bertemu, setelah meminta maaf, mereka semua minum-minum. Di tengah obrolan si hitam cerita, kalau pemilik kedai ini adalah sahabatnya yang juga mantan kurir yang sama sepertinya. Dulu akibat kecelakaan dan kehilangan kakinya, dia terpaksa berhenti. Demi bisa melunasi hutang biaya operasi, dia harus membuka kedai. Sebenarnya, kenapa alasan si hitam sungguh-sungguh mengejar peringkat pertama adalah
agar dapat bonus dan dia bisa membantu sahabatnya melunasi hutang. Seketika, semua terdiam malu. Si hitam juga bilang, karena bulan ini akhir tahun, jadi untuk sementara dia ingin cuti dulu. Dia mau liburan, bodoh amat soal peringkat. Saat teringat Gao membuat aplikasi Maps, si hitam lalu memberi catatan rute rahasia jalan tikus tercepat yang telah dia kumpulkan selama 3 tahun. Dia harap catatannya ini bisa membantu para kurir lain. Melihat isi catatannya, Gao kagum. Dia yakin dengan catatan ini aplikasi Maps-nya bisa lebih sempurna. Selesai nongkrong, karena Xiao hari ini ulang tahun, Gao mampir membeli kue. Namun saat ingin lanjut jalan pulang, dia kaget melihat Xiao masih bekerja sampai larut malam di salon. Ternyata selain jadi guru les musik, diam-diam istrinya mengambil part-time kerjaan lain, juga demi membantu keuangan keluarga. Di jalan, Gao terus merasa bersalah. Waktu menuruni jembatan, gara-gara remblong, dia menabrak gerobak pedagang Gucci hingga banyak sekali memecahkan gucinya. Akibat kejadian itu, Gao harus membayar uang ganti rugi cukup besar. Padahal dia udah susah payah ngumpulin uang untuk bayar cicilan uang apartemen. Tapi sekarang malah berkurang. Tengah malam, ketika Gao masuk kamar, melihat suaminya baru pulang, Xiao langsung minta maaf. Maaf telah kerja di 2 tempat tanpa izin. Gao tak marah. Dia juga minta maaf. Sebagai suami harusnya dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dan tak membuat istrinya menderita. Biar nggak sedih mulu, untuk mengalihkan topik, dengan manja, Xiao minta mana kue ulang tahunnya. Mereka berdua pun menyalakan lilin dan makan kuenya bersama. Pas makan, mereka malah sedih lagi. Gao cerita soal kecelakaan, menabrak pedagang tadi. Sekarang mereka tak punya uang untuk bayar cicilan apartemen. Mendengar cerita barusan, Xiao tetap santuy. Dengan lembut Xiao berkata, dia tak keberatan bila harus kehilangan tempat tinggalnya yang nyaman ini. Dulu saat masih muda, dia menganggap punya rumah itu sangat penting. Namun kini dia sadar, yang berharga bukan rumahnya, tapi keluarganya. Di momen itu, mereka berdua saling menguatkan. Esok pagi saat Gao mau berangkat, tiba-tiba ayah menunjukkan foto masa mudanya sambil bilang kalau Gao mirip sama sepertinya dulu, pekerja keras. Ayah lalu menyemangati putranya. Katanya bulan kemarin Gao masuk jajaran ke peringkat papan atas. Hebat, berjuanglah nak. Bulan ini jagoan ayah pasti bisa mencapai peringkat 1. 我到月底，我一定会跑到15000。2了，本来我已经凑够了，我补5天，我一定能够把房贷还上。但我，你要相信我。 Minggu demi minggu berlalu, semua kurir terus bekerja keras, hingga sampailah di malam penentuan tanggal 31 Desember. Di malam akhir tahun itu, lewat HP, manajer mengumumkan bahwa bulan ini adalah bulan spesial. Tepat di pergantian tahun, di jam 12 malam nanti. Bagi siapapun yang berhasil meraih peringkat 1, maka akan dapat bonus sebesar 2.500 yuan. Dan acara penghargaannya akan dibuat jauh lebih meriah dari bulan biasanya. Untuk sementara sampai detik ini, Dasan, Gao, dan si pelit menduduki peringkat 3 ke atas. Tapi jangan lengah, poin semua kurir tipis sekali selisihnya. Di malam tahun baru ini akan ada banyak orderan. Semua bisa saling salib menyalip. 各位骑士，以后的4小时02分钟。这是我杨大山的封神之兄弟们，今天就是山子呀！我决定给大家展示一个。 Di sisi lain di rumah, sebagai guru les musik, terlihat Xiao sedang mencoba live streaming di sosmed sambil main drum untuk membantu mencari penghasilan tambahan. Saat menyapa viewers, Xiao memberitahu sekarang suaminya sedang berjuang mengantar pesanan di luar sana. Dia harap lewat permainan drumnya ini, dia bisa menyemangati suaminya. 老板娘好评，这是公公查到了。
Akibat ada kendala di lapangan, satu persatu kurir di peringkat atas mulai berguguran, termasuk si pelit. Tiba-tiba dia dipanggil ke rumah sakit karena anaknya harus segera dioperasi sekarang juga. Kini yang hanya di peringkat atas hanya Dasan dan Gao berdua. Poin mereka sama. Di menit-menit akhir sebelum tahun baru itu, di antara mereka berdua, siapa yang berhasil menyelesaikan orderan terakhirnya, maka dialah pemenangnya. Mendengar kabar itu, Dasan makin semangat. Sesampainya di gedung apartemen, ternyata alamat customernya ada di lantai 18. Karena liftnya sedang antri dipakai. Demi mengejar waktu, Dasan nekat naik tangga tinggi sekali. Namun saat sampai di lantai 18, seluruh pintunya terkunci. Artinya dia harus turun lagi 18 lantai, lalu naik lagi, pakai lift. Karena waktunya tak mungkin sempat, otomatis di pesanan terakhirnya itu, Dasan gagal. Sekarang hanya tinggal Gao yang masih punya kesempatan. Lewat telepon para kurir, bersorak mendukungnya. Gao pun makin semangat. Jika dapat uang bonus akhir tahun, dia pasti bisa membahagiakan keluarganya. Meski terluka parah, Gao berusaha bangkit sambil menahan sakit. Dia memaksa sambil lanjut jalan mengantarkan pesanan. Sesampainya di diskotik, karena terlalu berisik dan penuh orang yang sedang asik berpesta, Gao kesulitan mencari customernya. Ketika dia menelpon lalu menyuruh si customer angkat tangan, kebetulan DJ juga menyuruh semua orang angkat tangan dan melompat sambil bersama-sama menghitung mundur detik-detik pergantian tahun. Beruntung, tepat sebelum waktu berakhir, akhirnya Gao berhasil menemukan customernya dan menyerahkan pesanannya. Dua hari kemudian, Gao bersama kurir-kurir peringkat pertama lain dari berbagai kota diundang ke acara penghargaan tahunan di kantor pusat. Di sana Dasan, si hitam, serta seluruh rekan Gao juga ikut hadir. Dalam pidatonya Gao berkata, penghargaan ini bukan untuknya sendiri, tapi untuk kita semua. Untuk semua kurir di luar sana yang selalu bekerja keras demi menafkahi keluarga. Di atas panggung itu, Gao cerita, dulu dia menganggap sukses adalah jika kita dapat banyak uang atau naik jabatan. Namun semenjak jadi kurir, dia belajar banyak hal. Kini baginya sukses itu sederhana. Saat kita bahagia ngopi bareng di warung bersama teman-teman, maka sesungguhnya kita sedang sukses. Saat kita pulang ke rumah dengan selamat, saat tidur nyenyak, bangun tepat waktu, saat sembuh dari sakit, dan sukses-sukses kecil lain yang bisa kita raih setiap harinya. Sukses itu jauh lebih indah daripada selembaran uang kertas. Tak lupa, sebelum turun Gao menunjukkan foto kiriman si pelit di HP-nya, lalu mengabarkan kalau operasi anak si pelit sukses. Mendengar itu semua terharu dan ikut senang. 1 bulan berlalu di kantor pusat, terlihat sekretaris sedang menunjukkan aplikasi Maps buatan Gao ke bos besar. Sambil menjelaskan, kalau sekarang seluruh kurir kita menggunakan aplikasinya. Bagaimana jika programmer berbakat itu kita jadikan kepala IT di kantor pusat? Bos besar pun tertarik.
Di sisi lain terlihat Gao bersama keluarganya baru aja pindah ke kontrakan apartemen yang lebih sederhana. Ketika kurir makanan pesanan Gao datang, dia minta maaf karena telat. Soalnya dia kurir baru. Gao enggak marah-marah seperti dulu. Dia malah ngasih bintang 5 dan uang tip sambil menyemangati si kurir agar lebih giat lagi. Saat makan bareng sekeluarga, Xiao berkata, padahal kita baru pindah rumah sehari. Namun dia merasa hidupnya jauh lebih tenang. Meski kontrakannya kecil, tapi enggak dikejar-kejar cicilan bank lagi. Xiao juga bilang, semenjak jadi kurir dan rajin bergerak, Gao terlihat jauh lebih hidup. Suaminya yang dulu punya banyak uang, tapi sakit diabetes, sekarang sehat dan sangat gagah, seakan bisa melakukan segalanya.